Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama saya Abdul Ghafur. Kali kita akan membahas tentang beberapa soal pra-UAS dari materi otomatisasi teori bahasa. Di sini terdapat kelompok soal A dan B, mari kita bahas soal A terlebih dahulu. Soal nomor 1, jelaskan definisi automata dan jelaskan mengapa Anda sebagai mahasiswa teknik informatika sebaiknya memahami tentang automata. Jadi automata adalah model matematika untuk sistem yang memproses input dan memberikan output berdasarkan aturan tertentu. Penting untuk mahasiswa teknik informatika karena dasar teori komputasi, desain kompiler, dan analisis sistem. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel terminal, variabel non-terminal dan aturan produksi. Oke baik, terminal adalah simbol akhir dalam string, non-terminal adalah simbol yang digantikan dalam aturan produksi. Aturan produksi adalah aturan yang mendefinisikan bagaimana non-terminal digantikan dengan terminal atau kombinasi non-terminal. Bisa kita lihat bagaimana masing-masing contohnya. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tipe-tipe grammar menurut Noam Chomsky. Jadi tipe grammarnya terbagi menjadi 4. Tipe 0 unrestricted grammar di mana semua bahasa yang dapat dihitung. Tipe 1 context sensitive grammar yakni bahasa lebih kompleks, panjang sisi kiri lebih kecil atau sama dengan panjang sisi kanan. Tipe 2 context free grammar di mana bahasa bebas konteks, sisi kiri satu non-terminal. Tipe 3 regular grammar atau bahasa reguler, di mana aturan produksi sederhana, seperti contoh pada masing-masing tipe. Soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud automata hingga deterministik dan automata hingga non-deterministik. Automata hingga deterministik adalah sebuah mesin otomatis yang, untuk setiap kombinasi dari keadaan saat ini dan input, memiliki satu transisi yang ditentukan ke keadaan berikutnya. Tidak ada kebingungan dalam memilih transisi. Sedangkan automata hingga non-deterministik adalah sebuah mesin otomatis di mana untuk beberapa kombinasi dari keadaan saat ini dan input, mungkin ada beberapa transisi yang mungkin atau tidak ada transisi sama sekali. Mesin ini dapat mencoba beberapa jalur secara bersamaan. Lanjut soal nomor 5, ekspresi reguler adalah bentuk notasi matematika untuk menggambarkan pola atau himpunan string dalam sebuah bahasa. Ekspresi ini digunakan untuk mendefinisikan pola pencarian dalam teks. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan automata hingga non-deterministik dengan input epsilon. Automata hingga non-deterministik dengan input epsilon adalah jenis automata hingga non-deterministik yang juga memungkinkan transisi tanpa konsumsi simbol input, dikenal sebagai transisi epsilon. Nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan push-down automata. Push-down automata adalah automata hingga dengan stack untuk memproses bahasa dengan struktur hierarkis seperti bahasa bebas konteks. Nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud dengan linear bounded automata. Linear bounded automata adalah mesin Turing dengan tab terbatas sebanding dengan panjang input, yang digunakan untuk memproses bahasa konteks sensitif. Lanjut nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi dengan tab tak terbatas yang digunakan untuk memodelkan algoritma dan masalah komputasi kompleks. Nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan otomata dengan output. Otomata dengan output adalah otomata yang menghasilkan output sebagai bagian dari proses transisi berdasarkan input yang diterima. Ini termasuk mesin yang menghasilkan string output atau hasil perhitungan selama transisi. Terakhir nomor 11, jelaskan apa yang dimaksud dengan mesin Murray dan mesin Mealy. Mesin Murray adalah mesin otomatis di mana output ditentukan hanya oleh keadaan saat ini, bukan oleh input. Output adalah fungsi dari keadaan. Contoh sebuah lampu yang tetap menyala atau mati tergantung pada keadaan internalnya. Sedangkan mesin Mealy adalah mesin otomatis di mana output ditentukan oleh kombinasi keadaan saat ini dan input. Output adalah fungsi dari keadaan saat ini dan input. Contohnya mesin yang menghasilkan sinyal berdasarkan kombinasi dari input dan keadaan saat ini. Selanjutnya kita akan membahas kelompok soal B di mana terdapat 11 soal juga. Kita mulai soal nomor 1, buatlah aturan produksi untuk menghasilkan L, nama variabel pada bahasa pemrograman Pascal. Untuk menghasilkan nama variabel dalam bahasa Pascal, yang biasanya terdiri dari huruf dan angka tetapi dimulai dengan huruf, aturan produksi bisa seperti berikut. Di sini, C mewakili karakter huruf dan D mewakili digit angka. L dapat terdiri dari huruf dan angka, dengan epsilon menunjukkan string kosong.
Nomor 2, apa yang dimaksud dengan grammar atau tata bahasa secara teori? Grammar atau tata bahasa adalah sistem aturan yang mendefinisikan struktur sintaksis string dalam bahasa formal. Ini termasuk aturan produksi yang mengatur bagaimana simbol terminal dan non-terminal dapat digabungkan untuk membentuk string dalam bahasa tersebut. Selanjutnya nomor 3, jelaskan definisi simbol dan string. Simbol adalah unit dasar dalam bahasa formal, bisa berupa terminal atau non-terminal. Sedangkan string adalah urutan simbol dari terminal yang membentuk kata atau kalimat dalam bahasa. Nomor 4, jelaskan operasi-operasi pada string yang Anda ketahui. Yang pertama terdapat operasi concatenation atau penggabungan, yakni menggabungkan dua string menjadi satu. Yang kedua operasi substring, yaitu mengambil bagian dari string. Yang ketiga operasi length, yakni mengukur panjang string. Keempat operasi prefix dan suffix, yaitu bagian awal atau akhir dari string. Dan kelima operasi reversal, yakni membalik urutan string. Selanjutnya nomor 5, jelaskan cara kerja compiler. Compiler bekerja dengan cara memecah kode sumber menjadi token, menganalisis struktur sintaksis kode menggunakan grammar, memeriksa makna semantik dari kode, meningkatkan efisiensi kode, menghasilkan kode mesin atau bitcode dari representasi internal. Soal nomor 6, sebutkan tipe-tipe mesin automata dengan output. Ada dua tipe mesin dengan output, yaitu mesin Murray di mana output bergantung pada keadaan dan mesin Mealy di mana output bergantung pada keadaan dan input. Selanjutnya nomor 7, buatlah mesin automata hingga dengan output yang menjelaskan cara kerja penjumlahan bilangan biner. Keadaan terdiri dari S0, S1, S2, S3 dengan transisi dari S0 ke S1 jika 0 atau 1 dengan output 0, dari S1 ke S2 jika 0 atau 1 dengan output 1, dari S2 ke S3 jika 0 atau 1 dengan output 0, dari S3 ke S0 jika 0 atau 1 dengan output 1. Untuk catatan, penjumlahan dengan keri diatur oleh transisi antara keadaan. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan tipe-tipe grammar menurut Noam Chomsky. Terdapat 4 tipe, yakni tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3 di mana untuk penjelasannya sama seperti dalam jawaban soal A nomor 3. Lanjut soal nomor 9, buatlah otomata hingga dengan output yang menjelaskan cara kerja lift pada gedung 5 lantai dengan asumsi hanya ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk gambarannya seperti berikut. Untuk keadaan terdapat L1, L2, L3, L4, L5, kemudian transisi dari L1 ke L2 jika tombol tekan L2 dengan output L2, dari L2 ke L3 jika tombol tekan L3 dengan output L3, dan seterusnya hingga L5, dengan catatan output menunjukkan lantai tujuan lift. Soal nomor 10, buatlah otomata hingga yang mampu mengenali ekspresi reguler berikut. Oke, dimulai dengan transisi Q0 ke Q1 untuk 0, Q1 ke Q2 untuk 1, Q2 ke Q3 untuk 0, Q3 ke Q4 untuk 1, Q4 ke Q5 jika pola 101 dalam kurung 010 dikali 1 sesuai, dan seterusnya sesuai pola. Untuk catatan, rancang berdasarkan pola ekspresi reguler dengan transisi yang sesuai. Yang terakhir soal nomor 11. Ubahlah automata hingga dengan input epsilon di bawah ini menjadi automata hingga deterministik. Baiklah, mari kita coba. Pada bagian AHN epsilon kita tambahkan epsilon transisi ke DFA dengan membuat salinan dari setiap transisi yang memungkinkan epsilon. Kemudian pada AHD bisa kita hapus epsilon transisi dengan membuat transisi langsung ke keadaan yang mungkin dicapai melalui epsilon transisi. Sekian dari saya Abdul Gofur. Bila ada salah dalam penyampaian materi ini mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.